Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Coba kita renungkan sejenak di luar sana, saudari, ya, di tempat kerja atau di lingkungan-lingkungan sosial kita semua. Saudara, kita seringkali memakai topeng yang rapi di dalam setiap hidup kita semua. Kita datang dengan senyum meskipun hati kita hancur. Kita berkata baik-baik saja di dalam setiap kehidupan kita semua, padahal beban hidup terasa begitu berat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Ya, karena kita takut. Kita takut dihakimi, kita takut dicap lemah oleh orang-orang di sekitar kita semua. Kita takut dijauhi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya untuk kita pada kesempatan saat hari ini, apakah keluarga maupun komunitas-komunitas rohani kita semua, saudara, apakah berbeda dari dunia ini? Apakah berbeda dari dunia yang sering mungkin menghakimi kita, yang membuat kita takut dicap lemah oleh mereka, takut untuk dijauhi dan lain sebagainya? Ketika anak-anakmu yang masih remaja itu pulang dalam setiap kehidupanmu ke rumah dengan nilai yang jelek, atau mungkin ketahuan melakukan kesalahan di dalam setiap hidup saudara, apakah ia berlari kepada kalian untuk minta tolong? Atau justru dia berbohong karena anak-anak itu takut dengan reaksimu yang mungkin suka marah, ya emosian di dalam setiap kehidupanmu kepada anak-anakmu? Ketika mungkin ada teman-teman kita, satu komunitas rohani yang jatuh di dalam dosa yang memalukan, apakah ia berani mengakuinya ya di komunitas rohani itu karena dia tahu dia akan didoakan? Atau dia memilih kabur dari persekutuannya karena dia tahu, saudara, dia akan menjadi buah bibir dalam setiap kehidupannya? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah mengusir perempuan pada saat itu yang berzina. Dia justru membungkuk dan menulis di tanah, memberi waktu bagi hati nurani para penuduh itu untuk bekerja di dalam setiap hati mereka. Lalu berkata, ya, ketika orang-orang itu udah pergi, Bapak Ibu Saudari, yang tidak menjadi untuk menimpuki perempuan yang berzina itu, saudara, Tuhan Yesus menyampaikan, aku pun tidak menghukum engkau. Dia cuma katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itulah lingkaran kasih karunia, cycle of grace atau cycle of grace, lingkaran kasih karunia. Dan mari kita belajar seperti Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita semua. Kita hidup di mana Bapak Ibu Saudari di media sosial, begitu seseorang membuat kesalahan-kesalahan di masa lalunya, ramai-ramai Bapak Ibu Saudari kita menghakimi orang-orang tersebut. Kita memboikot mereka, kita hancurkan reputasi mereka. Tidak peduli entah itu suaminya dia, entah itu istrinya dia, entah itu orang-orang yang pernah hidup bersama dengan dia, entah keluarganya. Kita boikot dan kita hancurkan reputasinya. Saudara, kalau dunia mengajarkan kamu telah membuat satu kesalahan, kamu berbuat salah, selesai riwayatmu kalau kamu berbuat salah seperti itu. Ironisnya Bapak Ibu Saudari, ya, dunia bisa melakukan seperti itu, tetapi ironisnya seringkali ini juga merasuki komunitas rohani, termasuk gereja. Kita tidak membatalkan orang mungkin secara publik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mungkin tidak menghakimi mereka secara publik, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita menghakimi secara rohani. Terkadang kita menjauhi orang-orang itu. Kita tidak lagi percaya dengan orang itu. Kita memberi label kepada orang-orang itu sampah. Padahal Yesus melihatnya sebagai domba-domba yang hilang di dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, inti dari Injil adalah restorasi. Inti dari Injil adalah pemulihan. Supaya Bapak Ibu Saudari kita ini dipulihkan, direstorasi, bukan dieliminasi. Ya, catat baik-baik. Inti atau pesan daripada Injil adalah restorasi. Bagaimana setiap kita itu dipulihkan, bukan dieliminasi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ingat baik-baik, Allah itu tidak membuang Adam dan Hawa setelah mereka jatuh, tetapi Dia mencari mereka. Allah mencari Adam dan Hawa, bahkan membuat pakaian dari kulit binatang pada saat itu. Itulah simbol pertama dari pengorbanan Allah yang menutupi dosa manusia. Saudara, jika Allah sendiri adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua di dalam setiap kehidupan manusia,
Masa kita sebagai manusia tega hanya memberi satu kesempatan? Mungkin itu kepada pasanganmu, mungkin itu kepada orang tuamu, mungkin itu kepada anak-anakmu. Saudara, masa kita tega hanya memberi satu kesempatan? Mungkin itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar pada kesempatan saat hari ini, ya, untuk saudara hidup di dalam lingkaran kasih karunia, circle of grace, lingkaran kasih karunia. Sehingga saudara tahu, saudara bisa menjadikan keluarga maupun komunitas-komunitas rohani termasuk channel Pastor Ndeso ini sebagai tempat yang aman. Ya, ketika mungkin kita berbuat salah, dan saudara ini sebagai tempat yang aman untuk kita bertumbuh kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan dihakimi atau dijauhi, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita sama-sama, ya, supaya saudara dan saya benar-benar bertumbuh di dalam setiap kehidupan imanmu. Jika dunia ini adalah tempat di mana kita dihakimi ketika gagal dan diekspos ketika jatuh, saudara, maka Allah memanggil kita semua gerejanya, khususnya baik keluarga, baik komunitas-komunitas rohani kita, untuk menjadi lingkaran kasih karunia Allah itu di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Mungkin komunitas kita tidak besar, tidak mungkin, ya mungkin tidak sampai ribuan, belasan ribu ataupun jutaan. Tetapi komunitas kita, ya sebuah komunitas yang kecil di mana kasih Allah menjadi atapnya, yang melindungi. Dan kebenaran Allah menjadi fondasi untuk kita bangkit kembali dalam setiap hidup kita semua. Saudara, jadikanlah rumah kita semua, jadikanlah komunitas-komunitas rohani kita semua sebagai tempat yang aman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi tentunya bukanlah tempat tanpa masalah. Tetap aja ada masalah di dalam setiap kehidupan rumah-rumah kita semua. Tetapi ingat baik-baik, kita menjadikan rumah dan komunitas rohani ini di mana sebagai tempat di mana kasih karunia itu selalu punya ruang untuk memulai ulang, menata kembali setiap kehidupan jiwa-jiwa yang ada di dalam rumah-rumah tersebut. Mari kita melihat bagaimana rancangan Allah sejak awal menetapkan komunitas-komunitas rohani ini maupun keluarga kita sebagai tempat di mana mungkin kejatuhan tidak menjadi akhir daripada segalanya, melainkan kejatuhan itu juga menjadi awal dari pemulihan setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya, fondasi daripada lingkaran kasih karunia ini, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, kasih itu menutupi, bukan menghakimi. Ya, Amsal 10 ayat yang ke-12, kita buka Alkitab kita. Amsal 10 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ya, saya bacakan buat kita semua. Amsal 10 ayat yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Ya, Bapak Ibu Saudari, sekali lagi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Saudara, dalam bahasa Ibraninya, ya Bapak Ibu Saudari, kata pelanggaran ataupun pemberontakan itu pesa. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan juga kata kebodohan atau kegagalan itu disebut dalam bahasa Ibraninya adalah kesel. Ayat ini berkata bahwa kebencian membongkar kegagalan orang lain, ya untuk menjatuhkannya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau kebencian itu membongkar kegagalan orang lain dan menjatuhkan orang tersebut. Tetapi kasih menutupi. Kasih itu Bapak Ibu Saudari menutupi. Bukan berarti kita berpura-pura buta di dalam setiap hidup mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Tetapi kita menaungi pelanggar itu dari amukan hukum yang menghancurkan orang-orang tersebut. Sedangkan kasih karunia, saudara, itu membangun kembali tenda perlindungan di atas kepala orang-orang yang bersalah itu. Saudara, itulah Amsal 10 ayat yang ke-12, di mana saudara diingatkan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudari. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali apa? Dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 ini mengutip Amsal
ya di dalam konteks Yunaninya Bapak Ibu Saudari menutupi dengan rapat ekalupto. Ya, Petrus ini sedang mengajar jemaat yang teraniaya bahwa di dalam komunitas orang-orang percaya, saudara, kasih itu harus menjadi selimut yang tebal. Kasih itu harus menjadi apa? Selimut yang tebal, yang melindungi martabat saudara kita yang sedang dalam proses pertobatan. Bukan membiarkannya sendirian, bukan membiarkannya kedinginan, dihujani oleh cercaan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kita harus hadir untuk menyelimuti setiap saudara-saudara kita yang sedang berproses di dalam pertobatan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Hosea, ya Allah itu menyuruh Hosea mengawini Gomer, Bapak Ibu Saudari. Gomer itu seorang perempuan sundal. Jadi ketika Gomer jatuh lagi dan menjadi budak, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Hosea tidak pergi ke pasar untuk menghakimi Gomer istrinya itu. Tetapi Hosea pergi menebusnya, membelinya kembali dalam setiap kehidupannya. Itulah lingkaran kasih karunia, di mana keluarga dan komunitas rohani bukan hanya tempat kita memajang dosa pasangan atau saudara seiman. Bukannya kita, maksud saya, tempat saudara dan saya memajang dosa pasangan kita, dosa saudara-saudara seiman kita semua. Karena seringkali kan yang diangkat Bapak Ibu Saudari adalah kelemahan-kelemahan orang. Ya, mungkin satu atau dua kelemahan di dalam diri orang tersebut, saudara senang sekali mengangkat. Sehingga kebaikannya menutupi Bapak Ibu Saudari. Saya ini sebagai gembala sudah sering seperti itu Pak Bu. Banyak kebaikan, tetapi oleh karena mungkin satu atau dua kesalahan ya Bapak Ibu Saudari, yang mungkin saya pribadi bersama keluarga tidak sengaja untuk melakukan ini dan itu. Tetapi yang dikeker tetap saja setiap hal-hal kelemahan-kelemahannya. Orang itu seringkali mencari kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Tetapi saya mengingatkan di dalam setiap kehidupan saudara, keluarga maupun komunitas-komunitas rohani, seharusnya Bapak Ibu Saudari bukan menjadi tempat untuk memajang dosa baik pasangan, dosa jemaat-jemaat maupun saudara-saudara seiman maupun juga anak-anak kita semua. Tetapi tentunya keluarga dan komunitas rohani itu menjadi tempat kita membayar harga. Untuk apa? Memulihkan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, untuk kita memulihkan mereka, meneduhkan setiap hati mereka. Bukan kita sebagai kompor Bapak Ibu Saudari panas-panasin. Tuh lihat tuh, dia tuh jemaatnya begitu tuh. Tuh yang ono ngomongin lu tuh yang ono ngomongin lagi tuh. Terus kita panas-panas, emang sih dia begitu orangnya, memang mulutnya begitu, memang begini. Akhirnya kita menjadi kompor Bapak Ibu Saudari. Seharusnya kita menjadi peneduh di dalam setiap kehidupan kita semua. Oh enggak, dia enggak seperti itu. Ya kita doakan. Ya, tapi menurut saya sih enggak seperti itu. Maksudnya begini loh, saudara berikan ya Bapak Ibu Saudari keademan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mungkin ya mereka pengen curhat di dalam setiap kehidupannya. Tetapi kalau mereka saudari dikasih Tuhan curhat di tempat yang salah, akhirnya mereka bukan terpulihkan atau dipulihkan. Tetapi mereka semakin menyala-nyala Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, kecewanya di dalam setiap hidup mereka. Makanya kita perlu menjadikan keluarga maupun komunitas-komunitas rohani kita semua sebagai tempat kita membayar harga untuk memulihkan mereka. Yang setuju katakan amin. Bukan memajang dosa, ingat. Ya, bukan memajang dosa setiap orang-orang di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jadi pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, saudara diingatkan kasih itu menutupi bukan menghakimi dalam setiap hidup saudara dan saya. Kasih yang sejati tentunya adalah pelindung, bukan sebagai jaksa yang suka nuntut kan ya. Jaksa itu kan tugasnya kan nuntut Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, kasih sejati itu adalah pelindung. Kita harus melindungi orang-orang di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan Tuhan Yesus itu waktu itu melindungi orang ya wanita yang ingin ditimpuki dengan batu karena perzinahannya Bapak Ibu Saudari, ya perzinahan wanita itu. Ya Yesus melindungi orang tersebut, ya itulah kasih sejati, menjadi pelindung. Dan dia berkata, nak jangan berbuat dosa lagi, ya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itulah kasih yang sejati. Dia adalah pelindung di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari,
maka lingkaran kasih karunia itu adalah tempat di mana setiap anggota merasa aman, di mana kita semua Bapak Ibu Saudari merasa aman di dalam lingkaran kasih karunia itu. Dan kita mulai dari rumah kita. Kita mulai dari komunitas rohani kita, baik itu di gereja, baik itu di channel Pastor Deso. Makanya jarangnya Bapak Ibu Saudari di channel Pastor Deso, saudara menemukan orang-orang yang kontra Bapak Ibu Saudari. Ada sih, ya yang komentar yang aneh-aneh, yang nyeleneh ada juga. Ya tetapi jarang Bapak Ibu Saudari saudara menemukan. Ya Bapak Ibu Saudari, kenapa? Karena kita semakin rindu dewasa. Kita semakin rindu mengenal Yesus Kristus secara lebih dalam lagi. Ya. Karena kan generasi sekarang Bapak Ibu Saudari baru ada 10 detik, baru ada 20 detik, udah berkomentar Bapak Ibu Saudari. Padahal dia nggak tahu isinya apa, yang diomongin apa. Baru ada 1 menit udah berkomentar. Ya senang sekali seperti itu. Ya tetapi kita saudari yang kasih lihat Tuhan, saya percaya setiap teman-teman semua yang sudah sering hadir di channel Pastor Deso nggak seperti itu. Kita rindu untuk saling menguatkan. Kita rindu untuk saling menanggung beban, saling mendoakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah kasih. Saudara sebagai pelindung, bukan jaksa yang menuntut-nuntut di dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, mari. Lingkaran kasih karunia sekali lagi adalah tempat di mana setiap anggota itu merasa aman. Karena tahu bahwa dosanya tidak akan menjadi gosip minggu depan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dosanya itu didoakan dengan air mata, sehingga teman-teman kita yang jatuh di dalam dosa, mereka boleh kembali, mereka boleh melayani kembali, mengasihi Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Ya, bukan menjadi gosip minggu depan teman-teman semua dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat pasangan kita ataupun anggota-anggota komsel kita ataupun tempat komunitas rohani kita mengakui kesalahan, ya anak-anakmu mengakui kesalahan, pasanganmu mengakui kesalahan mereka. Latihlah mulut kita untuk berkata, aku turut sedih. Tetapi aku bangga, kamu berani jujur nak, kamu mengatakan itu. Ya, saudara jangan langsung marah-marah, jangan langsung ngomel, jangan langsung mengkritik pasanganmu, jangan langsung mengkritik anakmu atau marah-marah kepada anakmu. Ya katakan mungkin saudara sedih karena kelakuannya tidak jujur, misalkan seperti ini, seperti itu. Tetapi ketika dia mengakui, ya saudara bisa mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh anak saudara atau pasangan saudara, ya mereka berani jujur, mereka berani terbuka, itu yang saudara apresiasi. Ya, dan saudara bisa bilang kepada orang-orang tersebut, mari kita bawa ini ke Tuhan di dalam setiap doa. Daripada saudara langsung ngomel, daripada saudara langsung mengkritik dalam setiap hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi buatlah aturan di tengah-tengah keluargamu, di rumahmu, di komunitas-komunitas rohanimu. Tidak ada gunjingan di belakang. Ya saya ini selalu menyampaikan seperti itu dalam meeting-meeting kami. Kalau di gereja saudari, saya bilang ini rapat. Ya kita rapat di tempat ini. Kalau ada yang misalkan saudara nggak setuju dengan poin-poin rapat ini, sampaikanlah di rapat. Tetapi kalau nanti sudah diputuskan, Bapak Ibu Saudari jangan saudara ngomong di belakang. Ya Bapak Ibu Saudari, ya saya selalu sampaikan seperti itu. Walaupun maaf, masih ada saja yang ngomong di belakang juga. Masih ada saja. Tetapi saya buat aturan main. Kalau memang teman-teman semua, ya kalian rindu untuk perkembangan pertumbuhan daripada gereja ini, maka hadirlah di rapat itu. Dan kita berdiskusi di sana. Sehingga terjadi keputusan. Ya, yang baik tentunya. Dan ketika sudah ada keputusan Bapak Ibu Saudari, jangan bergunjing di belakang. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Di keluarga juga sama. Sampaikan kepada pasanganmu, sampaikan kepada anak-anakmu. Jangan dibawa keluar masalah keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudari, jangan dipergunjingkan di keluarga besar. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap masalah itu dibawa ke meja doa. Ya, satu ketika anak saya melakukan hal yang tanda kutip ya, melakukan ya pokoknya sudah melewati batas menurut saya. Dan saya ingatkan Bapak Ibu Saudari anak saya. Nah, kamu ini udah melewati batas. Papa kalau kamu melewati batas ini, Papa marah. Ya, jangan sampai kamu melewati batas kembali. Saya ngomong Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Ya, kita bawa anak-anak kita di dalam setiap doa. Tapi saya nggak bawa setiap pelanggaran anak saya itu ke dalam
kumpulan keluarga besar. Kemarin anak gue habis ngelakuin itu dong. Kemarin anak gue nih habis ngelakuin ini, saya bawa ke jemaat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Saya enggak bawa, saya hanya bawa di dalam setiap bersama dengan istri saya. Ya bahkan anak yang kedua, anak ketiga enggak tahu. Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan, enggak boleh seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Dan kita keep untuk anak kita dan keluarga kita. Tidak ada gunjingan di belakang, tidak ada ngomongin di belakang. Jadi setiap masalah itu kita bawa di dalam setiap doa. Bukan ke meja makan tetangga Bapak Ibu Saudari. Atau ke meja makan keluarga besar. No. Enggak seperti itu. Ya, yang kedua, saudara, lingkaran kasih karunia. Saudara diingatkan yang pertama, ingat fondasi dari lingkaran kasih karunia. Kasih itu menutupi, bukan menghakimi. Amin ya. Ini yang pertama saudara dapatkan ya. Saudara bisa tulis. Kalau saudara punya buku catatan atau agenda, saudara bisa tulis. Yang kedua, kalau saudara nggak bisa tulis kecepatan, saudara nanti nonton lagi YouTube saya. Ketika saya sudah upload ya Bapak Ibu Saudari. Biasanya besok saya akan upload khotbah saya yang hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara nanti bisa tulis, bisa pause, bisa di rewind dan lain sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, tujuan daripada lingkaran kasih karunia itu adalah Bapak Ibu Saudari, supaya kita punya ruang untuk bertumbuh kembali. Supaya saudara punya ruang untuk bertumbuh kembali, bukan untuk berlama-lama di dalam lumpur, dalam setiap hidupmu. Ingat baik-baik, inilah tujuan daripada lingkaran kasih karunia. Supaya kita punya ruang yang aman untuk bertumbuh kembali. Bukan berlama-lama di dalam dosa. Bukan berlama-lama di dalam lumpur dosa itu. Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Kita buka yuk. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Ya saudara yang kasih lihat Tuhan, dikatakan kamu yang rohani, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, di dalam setiap kehidupan kalian semua, ya kamu yang rohani harus memimpin orang tersebut ke jalan yang benar. Orang yang melakukan pelanggaran itu ke jalan yang benar. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata memimpin itu di sana, kata rizo. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengoreksi, membetulkan atau menyambung. Ya, menyambung Bapak Ibu Saudara, membetulkan orang tersebut. Nah ini ada sebenarnya dalam istilah medis untuk menyambung tulang yang patah. Ya Bapak Ibu Saudara, menyambung itu ada di istilah medis untuk menyambung tulang yang patah. Atau istilah untuk menambal jala yang robek Bapak Ibu Saudara. Jadi tujuan daripada lingkaran kasih karunia kita ini diingatkan. Supaya kalian menjadi dokter yang menyambung tulang yang retak itu. Ya bukan hakim yang menghukum pasien karena patah tulang. Suatu ketika saya juga pernah patah tulang Bapak Ibu Saudara. Ya beberapa tahun yang lalu. Ya saudara yang kasih lihat Tuhan. Ketika saya datang ya kepada dokter maupun kepada yang ngurut saya waktu itu ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Karena saya waktu itu takut sekali dengan dokter Bapak Ibu Saudara. Jadi saya datangnya ke tukang urut termasuk dokter untuk ngecek ya struktur tulangnya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara ketika kita datang sama dokter, dokter gak marahin kita. Bapak ini kenapa tulangnya patah? Kenapa tulangnya begini? Dasar ya Bapak ya. Saya gak rasa dihakimi Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka ya biasanya senyum. Ya di dalam setiap kehidupan pasien-pasien yang datang Bapak Ibu Saudari. Ya coba kalau saudara punya kandungan. Tiba-tiba saudara lagi ngecek ke dokter kandungan. Tiba-tiba dokternya marah-marah. Ibu kenapa kandungannya sampai seperti ini? Anaknya begini. Kita yang dimarahin Bapak Ibu Saudari. Pasti besok-besok kita tidak mau datang lagi ke dokter itu. Ya ingat, kita ini dokter. Bukan hakim yang menghukum pasien. Saudara ingatlah ya hal ini di dalam setiap hidup saudara. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kamu yang rohani betulkanlah. Sambungkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Ya, jadi saudara kita punya tugas seperti Galatia 6 ayat yang ke-1 Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka melakukan satu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dengan roh lemah lembut. Ya sambil ingat, jaga diri kita sendiri. Supaya juga jangan kena
pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayat ini juga berkata jangan engkau juga kena pencobaan. Dan ini mengingatkan kita, ternyata kita pun bisa jatuh. Ya Bapak Ibu Saudari, ternyata kita pun bisa jatuh di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, lingkaran kasih karunia itu adalah komunitas yang rendah hati. Ya, saudara tahu bahwa di sana saudari dikasih oleh Tuhan, kita semua ada karena anugerah Allah. Bahkan mungkin satu ketika juga kita bisa berada di posisi teman-teman kita yang sedang jatuh itu. Betul Bapak Ibu Saudari? Kita pun diingatkan. Ya, karena di sana dikatakan jangan engkau juga kena pencobaan. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa kita pun juga di dalam setiap kehidupan kita semua kalau tidak berjaga-jaga, saudara dan saya bisa jatuh. Ya saudara. Saudara, kalau kita lihat dari Petrus, ya kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Petrus, Bapak Ibu Saudari. Dia ini menyangkal Yesus 3 kali. Ya, lalu kemudian ketika dia sudah menyangkal Yesus 3 kali sebagai gurunya, saudari, sebagai orang yang dia kenal. Saudara, setelah kebangkitan, Yesus itu tidak membuka aib daripada Petrus. Yesus tidak membuka album hitamnya Petrus, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Yesus mencari Petrus di tepi pantai. Tuhan Yesus membuatkan sarapan bagi Petrus dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya, lalu kemudian sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Saudara, justru Tuhan Yesus mencari Petrus, membuatkan sarapan dan bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Tuhan Yesus memberi Petrus tugas yang baru, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah Bapak Ibu Saudari lingkaran daripada kasih karunia. Tidak hanya membuat orang nyaman dengan dosanya. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak hanya membuat orang itu nyaman dengan dosanya, tetapi mengembalikan orang tersebut kepada mandat dan kepercayaan untuk mengasihi dan melayani Tuhan lagi. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Maka lewat hal ini saudara kita diingatkan bahwa keamanan kita, saudari, bukanlah kenyamanan yang bersifat statis diam di tempat. Tetapi tentunya saudari, keamanan kita sebagai orang-orang percaya ada keberanian untuk bertumbuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, ada keberanian untuk bertumbuh. Mungkin saudara jalan berapa minggu, berapa bulan jatuh kembali, terus saudara bangkit kembali. Ya sama seperti anak, ya Bapak Ibu Saudari yang baru belajar berjalan. Kadang dia jatuh, dia coba lagi, dia jatuh, dia coba lagi. Sampai akhirnya dia bisa berjalan, dia bisa berhasil di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Saudara, ya ingat baik-baik bahwa lingkaran kasih karunia itu menyediakan pantai yang aman untuk meluncurkan perahu itu kembali ke tengah-tengah danau. Ya, bukan didiamkan di dok Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan didiamkan ya di deknya untuk menyandarkan perahu itu. Ya kalau didiamkan saja perahu tersebut bisa lapuk Bapak Ibu Saudari. Jadi gak ada kegunaannya di dalam setiap kehidupannya. Jadi lingkaran kasih karunia, saudara, kita menyediakan pantai yang aman. Menyediakan tempat yang aman bagi orang tersebut. Ya kita perbaiki, kita betulkan, kita ingatkan, kita rawat. Lalu kemudian kita luncurkan perahu itu kembali. Kita utus kembali ke tengah-tengah dunia di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya pernah mendengar ya orang-orang yang pecandu dari narkoba Bapak Ibu Saudari. Satu hari di dalam setiap kehidupannya, saudari dikasih oleh Tuhan, ada anggota yang dilayani itu kambuh, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Saudara, komsel itu ataupun komunitas rohani itu tidak mengusirnya. Ya, pada saat itu ada 3 orang leaders itu datang ke rumahnya. 3 leaders itu dia datang, duduk di sampingnya dan berkata, kami ini kecewa sama kamu, kenapa kamu jatuh lagi dalam hal ini. Tetapi kami tidak akan pergi di dalam setiap kehidupanmu. Sekarang ayo kamu mandi sana, kamu ganti baju. Besok kita mulai lagi dari awal. Saudara, leaders ini, orang-orang yang dewasa ini mereka mengelilinginya. Bukan untuk memukulinya, bukan untuk menghakiminya, tetapi untuk mengangkatnya berdiri di dalam setiap kehidupannya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, jika ada anggota keluargamu, jika ada anggota di dalam komunitas rohanimu yang gagal dalam usaha mereka atau jatuh di dalam dosa, ayo bantu dia. Perbaiki setiap jalannya
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tanyakan apa langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mendukung dia bangkit pada minggu itu. Saudara bisa menemaninya dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kalau ada orang yang gagal dalam bisnis atau mungkin dia jatuh dalam dosa, ayo saudara ingatkan, bantu untuk memperbaiki jalannya. Mana tahu kelak dia berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Ya, dia belajar dari kegagalannya atau dia menjadi pribadi yang Tuhan pakai sama seperti Petrus. Ya, Bapak Ibu Saudari, jangan dibuang. Kalau ketemu orang-orang demikian, kecuali kalau orang tersebut memilih tidak mau. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita sendiri perlu membuka hati. Ya, saya pun di dalam setiap pelayanan kami, Bapak Ibu Saudari, banyak orang-orang seperti itu. Atau ada orang-orang seperti itu dalam pelayanan kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, sudah kita berbuat baik dalam setiap kehidupan kita. Sudah kita layani. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi satu ketika saudari mereka begini sama kita. Ya, mengepalkan tangannya Bapak Ibu Saudari. Walaupun mereka nggak pernah begini, tetapi dengan sikap-sikap perbuatan mereka seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita nggak boleh membuang mereka. Kita nggak boleh membenci mereka. Kita hanya perlu mendoakan mereka. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi satu ketika orang tersebut balik lagi datang ke gereja kami. Kami tetap terbuka saja Bapak Ibu Saudari. Ya, padahal orang tersebut dulu pernah merusak pelayanan di mana kami ada Bapak Ibu Saudari. Pernah merusak. Tapi ketika satu ketika dia mau kembali lagi, kami terbuka saja di dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap mengingatkan, ayo cari Tuhan. Ayo datang ke gereja. Dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, tangan kita perlu terbuka di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara perlu ingat baik-baik hal ini. Jadi saudara jangan buang orang-orang tersebut. Ya, tetapi kalau dia sendiri memilih untuk terbuang, ya itu berarti pilihan hidup ya setiap kehidupannya. Saudara jangan biarkan orang yang jatuh hanya duduk diam di dalam lingkaran kasih karunia. Ya, tanpa tanggung jawab. Kalau ada orang-orang yang pernah jatuh di dalam setiap hidup mereka, dan mereka kembali ke dalam lingkaran kasih karunia di dalam setiap kehidupan keluarga maupun komunitas rohani, saudara beri orang-orang tersebut tugas kecil untuk melayani. Agar mereka tahu bahwa diri mereka masih berharga. Agar mereka tahu bahwa diri mereka Bapak Ibu Saudari masih dipercaya di dalam setiap hidup mereka. Amin. Ini yang kedua. Ya, tujuan daripada lingkaran kasih karunia supaya ada ruang untuk bertumbuh. Ya, ada ruang bertumbuh kembali, bukan untuk berlama-lama di dalam lumpur dosa, di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, yang terakhir, saudara mau diingatkan ya mengenai kekuatan daripada circle of grace. Ya, kekuatan daripada lingkaran kasih karunia itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk kita semua dapat saling menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus. Itulah kekuatan daripada lingkaran kasih karunia. Kita sebagai orang-orang percaya diingatkan, ayo kita harus saling menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus. Saudara, Roma pasal 15 ayat yang ke-7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kata menerima dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudari itu berarti mengambil, menarik kembali orang tersebut ke dalam lingkaran persahabatan yang intim. Saudara, saya percaya di dalam setiap kehidupan kita semua bahwa Kristus menerima kita. Bukan setelah kita suci, betul? Yesus menerima saudara dan saya bukan setelah saudara suci. Tetapi ketika saudara dan saya masih kotor. Yesus tetap menerima kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Terimalah kelebihannya, terimalah kekurangannya. Suami kan juga demikian sama istri. Ya, jangan mau kelebihannya doang. Kekurangannya saudara gak mau terima. Gereja pun juga demikian. Terimalah Bapak Ibu Saudari setiap komunitas rohanimu, kelebihannya, kekurangannya. Pemimpin rohanimu, kelebihannya dan kekurangannya. Ya, doakan di hadapan Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang kedua dikatakan demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, tentunya hukum Kristus adalah hukum kasih. Amin Bapak Ibu Saudari. Hukum Kristus adalah hukum kasih. Jadi lingkaran kasih karunia
bukan hanya tempat kita berbagi berkat, tetapi terutama juga saudara tempat kita berbagi beban. Ya, jadi kalau saudara punya beban-beban khusus, saudara jangan simpan sendiri, berbagilah dalam komunitas rohani itu. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berbagilah. Supaya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau curhat sama saya, sama Ibu Gembala juga boleh. Saudara tinggal WA, nanti kita video call, kita atur waktu. Ya, kalau saudara punya ya beban-beban khusus dalam setiap hidup saudara, minimal kami akan mendoakan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi setiap akhir sesi jangan lupa dicatat nomor saya ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau memang saudara rindu untuk berbagi beban ya dalam setiap hidup saudara. Ya, kalau saudara rindu juga untuk berbagi berkat juga puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kan biasanya orang kayak gini jarang Bapak Ibu Saudari. Kalau berbagi berkat biasanya kalau mereka diberkati diam-diam. Tapi kalau nanti ada masalah, ada beban, baru mereka curhat. Barulah kita pendeta ini saudari yang dikasih oleh Tuhan sebagai tempat menampung setiap masalah jemaat-jemaat. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau mereka diberkati diam-diam Bapak Ibu Saudari biasanya. Ya gak mau berbagi berkat sama kita Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi kalau punya masalah, punya beban berat, baru mereka berbagi sama kita. Ya itulah tugas pendeta terkadang Bapak Ibu Saudari. Tetapi di channel Pastor Deso gak seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Kita sama-sama belajar untuk kita menjadi tempat yang berbagi berkat. Yang setuju katakan amin. Kita belajar untuk tempat berbagi beban. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudari, ketika ada satu orang lemah, yang lain jangan lupa untuk turut mendoakan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau telepon silakan, mau WA silakan. Ya saudara mau chat silakan, saudara mau video call silakan. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kita atur waktunya jam berapa mesti telepon atau video call dan minimal saudari kita bisa doakan sekali lagi ya. Saudara, kalau kita belajar di dalam Markus pasal yang kedua, ada seorang lumpuh pada saat itu. Saudara, orang lumpuh ini tidak bisa datang kepada Yesus sendiri. Ya pada saat itu atap rumah itu membatasi dia karena ada orang banyak pada saat itu. Dan Yesus ada di tengah atau di depan di dalam setiap kehidupannya. Saudara, tetapi ada 4 sahabatnya yang akhirnya saudari dikasih oleh Tuhan untuk membawa si lumpuh ini. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. 4 sahabatnya ini ya itu membuka atap rumah itu. Dan menurunkan orang yang lumpuh itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan tepat di hadapan Yesus pada saat itu. Itulah lingkaran kasih karunia. Saudara, lingkaran kasih karunia adalah kelompok orang-orang yang rela membayar harga. Orang-orang yang rela berkorban waktu. Orang-orang yang rela berkorban tenaga. Harga diri mereka. Demi apa? Demi membawa satu jiwa yang lumpuh itu secara rohani kepada kesembuhan. Kepada keselamatan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita perlu berkorban waktu. Kita perlu berkorban tenaga. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mari ya. Jangan saudara hanya datang di hari Minggu kepada Tuhan. Datanglah setiap hari untuk melayani. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari, saudara bisa datang misalkan ada doa di gereja saudara. Saudara bisa datang ya. Ada komsel, saudara bisa datang. Jangan hanya memberikan waktu di hari Minggu di dalam setiap hidup saudara. Ya ini udah cukup baik, tetapi mari tingkatkan terus. Bahkan saudara memberikan tenaga saudara. Ya bensin saudara harus keluar ke gereja dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan keuanganmu. Ya berkorbanlah demi membawa satu jiwa kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Walaupun keuangan kita terkadang tiris. Kami pun juga belajar seperti itu dari sejak saya masa muda. Bapak Ibu Saudari belajar. Ya kalau ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dukungan secara materi. Nanti ujung-ujungnya saya sebagai gembala bersama istri gimana ya caranya ya. Untuk supaya semua cukup dan lain sebagainya. Terkadang Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan di rekening itu 0. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya untuk apa? Untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan untuk membantu si ini, membantu si itu dan lain sebagainya. Saudara mari kita belajar bahwa penerimaan tanpa syarat itulah energi untuk kita berubah. Ketika ada orang-orang yang mau bertobat, mereka diterima tanpa syarat. Itulah energi untuk orang-orang tersebut berubah di dalam hidup mereka. Maka lingkaran kasih karunia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap anggota itu tahu bahwa mereka itu tidak berjalan sendirian. Kecuali mereka yang mau sendiri-sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari,
kita sudah ajak tidak mau, yaitu urusan hati mereka. Tetapi tentunya sebagai anggota, saudara kita tahu bahwa kalian tidak berjalan sendiri. Ada teman-teman yang ingat, yang siap sedia berkorban. Ya, saya sudah bilang sama seperti di channel Pastor Ndeso, saudara bisa menjadikan kami, ya Pastor Ndeso bersama Bu Gembala istri saya sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi saudara bisa jadikan sebagai musuh juga, bisa juga Bapak Ibu Saudari dengan kontra-kontra ya dalam setiap hidup saudara. Di jemaat juga sama. Saudara yang kasih Tuhan, kalian bisa menjadikan kami sebagai gembala, sebagai sahabat. Tapi kalian juga bisa menjadikan kami sebagai musuh. Silakan tinggal kalian memilih. Tapi kami rindu kalian menjadikan kami sebagai sahabat. Sehingga kami, saudara-saudari, kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua saling menguatkan, mengingatkan di dalam kasih Kristus. Saudara, ingatlah baik-baik, di dunia ini banyak orang memakai topeng di dalam setiap hidup mereka. Di kantor mereka tersenyum padahal hatinya hancur. Di media sosial mereka pamer dalam setiap hidup mereka padahal mereka terlilit hutang dalam setiap hidup mereka. Tetapi lingkaran kasih karunia seharusnya seperti ruang ganti di rumah kita semua. Ingat ya, di ruang ganti itu kita melepas topeng Bapak Ibu Saudari. Kita melepas pakaian formal kita semua. Dan kita menjadi diri sendiri apa adanya di dalam setiap kehidupan saudara. Disitulah kita membersihkan diri dan saling membantu memakaikan pakaian-pakaian rohani yang baru ke dalam setiap teman-teman kita semua ini. Saudara, mari kita bisa mengaplikasikan poin yang ketiga ini. Jadilah pribadi yang tentunya mudah didekati dalam setiap hidup saudara. Jangan pernah menciptakan atmosfer spiritualitas yang palsu, yang membuat orang lain takut, ya, yang membuat orang lain malu untuk datang kepada saudara, ya. Mereka nggak berani jujur kepada saudara, atau saudara mau mendekati saudara aja susahnya setengah mati, ya. Lebih enak mendekati menteri daripada mendekati pendeta Bapak Ibu Saudari. Ya, ada juga pendeta-pendeta yang didekati susahnya minta ampun Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Kayaknya dia punya ruang maha kudus tersendiri di dalam setiap kehidupannya. Sehingga kita pun yang pendeta Bapak Ibu Saudari sulit untuk mendekati pendeta model demikian. Ya Bapak Ibu Saudari. Padahal kita semua sama di hadapan Allah dalam setiap kehidupan saudara. Mudahlah menjadi pribadi yang didekati. Ya, khususnya sesama jemaat di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan menciptakan atmosfer spiritualitas yang palsu yang membuat orang-orang di sekitar kita menjadi takut untuk jujur, terbuka dan lain sebagainya. Ya, mulailah pertemuan-pertemuan termasuk ya di dalam keluarga saudara, termasuk komunitas rohani juga dengan pertanyaan, ada beban gak yang bisa kita tanggung bersama-sama minggu ini? Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tanya itu kepada anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, atau kepada pendetamu, komunitas rohanimu, jemaat-jemaat yang lain. Saudara bisa tanya kepada mereka, ada beban gak yang bisa kita tanggung bersama minggu ini? Ya, bukan hanya masalah doa, ya Bapak Ibu Saudari, semua orang bisa mendoakannya, tetapi tentunya konkret. Apa itu konkret? Ya, misalkan ada orang yang butuh pekerjaan, saudara memberikan network. Aku ada loh kemarin kenalan, dia juga membutuhkan orang yang mau bekerja. Kamu mau gak? Nah saudara, kita yang pertemukan sebagai network. Supaya orang yang tidak kerja itu bisa kerja. Karena networking saudara. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Atau orang-orang yang membutuhkan bantuan kesehatan. Mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit. Ya Bapak Ibu Saudari atau puskesmas. Saudara bisa membawa orang tersebut. Sekarang kan puskesmas setahu saya ya biayanya cukup terjangkau Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, walaupun itu orang tidak memiliki BPJS misalkan ya. Saudara bisa membantu dengan membawa ke puskesmas terlebih dahulu sebagai pertolongan pertama kalau ada orang-orang di sekitar kita yang punya Bapak Ibu Saudari kesehatan terganggu. Atau mereka yang punya perkara finansial. Saudara juga bisa membantu secara konkret. Pokoknya saudara, sebelum saudara membantu hal ini, saudara doakan di hadapan Tuhan. Jangan lupa hal itu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah baik-baik bahwa dunia ini sudah terlalu kejam, terlalu cepat menghakimi, dan terlalu mudah membuang orang yang dianggap gagal. Saudara, di tengah-tengah dunia kita yang keras itu, ya Tuhan Yesus tentunya mendirikan gerejanya, ya, dan dalam skala yang lebih kecil, dia membentuk keluarga-keluarga kita semua ini. Termasuk komunitas-komunitas rohani kita yang kecil itu, termasuk gereja saudara. Untuk menjadi apa? Menjadi lingkaran kasih karunia. Circle of grace dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, kasih karunia itu memampukan kita untuk menutupi kesalahan dengan kasih.
bukan dengan gosip. Itu yang tadi kita belajar ya. Jadi saya rangkum di dalam setiap hidup saudara. Ingat baik-baik, kasih karunia memampukan kita semua untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu dengan kasih, bukan dengan gosip. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kasih karunia itu memampukan kita untuk memulihkan mereka dengan tujuan yang mulia. Membetulkan setiap jalan mereka yang mungkin masih robek, agar bisa digunakan lagi untuk menangkap ikan, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, saya mengingatkan, ayo ini tugas kita. Ya, untuk membetulkan mereka, memulihkan tulang mereka yang tadi kita belajar ya di poin yang kedua. Dan yang ketiga, kasih karunia itu memampukan kita untuk menerima dan menanggung beban. Sama seperti Kristus telah menerima kita semua. Saudara juga akan dimampukan untuk menerima orang-orang di sekitarmu dan menanggung beban setiap kehidupan mereka. Biarlah pada kesempatan malam hari ini, saudara mari ya, saudara bisa bertanya dalam setiap hidupmu, apakah rumah tanggaku ya dalam setiap hidup saudara adalah neraka bagi pasangan dan anak-anakmu? Apakah rumah tangga saudara menjadi surga bagi pasangan dan anak-anakmu? Ya, saudara bisa bertanya hal ini dan saudara bisa menjawab dalam hati saudara. Apakah komunitas-komunitas rohanimu termasuk gerejamu adalah ruang sidang yang menakutkan ketika kamu jatuh di dalam dosa? Atau semuanya Bapak Ibu Saudari adalah tempat di mana kita bisa dikasihi walaupun mungkin kita pernah gagal, pernah jatuh di dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara yang terkasih, harapan saya kita semua ya dimanapun kita berada, saudara menemukan tempat di mana tempat itu berani berkata, atau saudara dan saya berani berkata, di sini aku bisa berkata jujur tentang kegagalanku. Karena aku tahu di sini ada tangan-tangan yang akan mengangkatku, bukan jari-jari yang menudingku di dalam setiap kehidupanku. Mudah-mudahan channel Pastor Deso bisa menjadi seperti ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang mungkin kalian mau curhat, mau apapun. Ya Bapak Ibu Saudari mau telepon, mau chat. Jangan lupa nanti saudara bisa catat nomor WA kami. Atau saudara bisa inbox di message TikTok Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, dan saya mau tutup pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jika hari ini hatimu berkata, Tuhan aku lelah berpura-pura kuat. Aku ingin kamu tahu satu hal. Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak pernah mencari orang hebat untuk menjadi pengikutnya. Tetapi dia mencari orang-orang yang jujur, orang-orang yang rendah hati. Mungkin selama ini kamu adalah orang-orang yang paling keras di dalam keluargamu. Kamu mungkin selalu benar, kamu mungkin selalu menang dan tidak pernah mau mengakui setiap kesalahan-kesalahanmu. Atau mungkin kamu juga sedang menyimpan luka karena pasanganmu, ya. Atau mungkin komunitas rohanimu, gerejamu menjadi tempat yang paling tidak aman bagimu karena banyak tudingan-tudingan di dalam setiap hidupmu. Mereka menghakimi, mereka membuka aibmu di dalam setiap hidupmu. Tetapi pada saat hari ini Yesus berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Yesus tidak akan membuka mikrofon yang akan mengumumkan dosamu di tengah-tengah gerejamu itu apapun di tengah-tengah keluargamu. Yesus tidak akan memposting kesalahanmu di media sosial. Saudara, dia hanya akan memelukmu dan berkata, aku tahu, aku sudah membayar semuanya di kayu salib. Sekarang bangunlah, ikutlah aku, dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau menjadi pribadi seperti Yesus bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi komunitas rohanimu? Saudara, hanya orang yang sudah mengalami pengampunan yang bisa memberikan pengampunan. Hanya orang yang sudah dipulihkan yang bisa menjadi alat pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kalian rindu menjadi bagian daripada Circle of Grace, lingkaran kasih karunia, baik sebagai penerima kasih karunia itu maupun sebagai saluran daripada kasih karunia, saudara, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa taruh tanganmu di dadamu dan mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk kami boleh tinggal di dalam lingkaran kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membuang kami ketika kami gagal. Engkau tidak pernah mencabut nama kami dari kitab kehidupan ketika kami jatuh. Salib-Mu adalah bukti terbesar bahwa di dalam kerajaan-Mu selalu ada lingkaran kasih karunia yang menanti kami untuk kembali pulang. Ampuni kami ya Tuhan.
Ampunilah kami yang selama ini lebih sering menjadi hakim yang kejam daripada saksi yang mengasihi-Mu di dalam keluarga dan komsel-komsel kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena rumah tangga kami sering menjadi neraka yang paling menakutkan bagi pasangan kami. Buat anak-anak kami, ampuni kami Tuhan. Mungkin juga karena komunitas rohani kami ataupun keluarga kami sering menjadi tempat pamer kesalehan. Padahal hati kami penuh dengan penghakiman. Tuhan, mampukan kami Roh Kudus. Jamah setiap kami semua pada kesempatan malam hari ini. Mampukan kami untuk menutupi kesalahan itu dengan kasih yang lembut. Bukan dengan gosip yang membunuh setiap kehidupan orang-orang yang kami gosipi itu. Mampukan kami untuk menyambung tulang yang patah. Bukan mematahkan tulang yang sudah retak di dalam setiap hidup kami. Dan mampukanlah kami untuk menanggung beban. Bukan justru menambah beban dari setiap jemaat-jemaat ataupun saudara-saudara seiman kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau belajar daripada-Mu. Engkau yang tidak pernah mematahkan bulu yang terkulai dan tidak pernah memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Ajar kami menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara kami yang hatinya hancur pada saat hari ini, yang merasa paling berdosa, yang merasa tidak pantas lagi dipanggil anak, yang merasa gagal mungkin sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak pelayan-pelayan-Mu, Tuhan, jamalah mereka sekarang. Katakanlah Tuhan kepada setiap mereka, sama seperti Engkau berkata kepada perempuan di sumur itu, aku tahu semua dosamu, tetapi aku tetap membutuhkan-Mu untuk memberitakan namaku kepada setiap orang-orang lain. Kami serahkan setiap keluarga kami. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap komunitas-komunitas rohani di mana kami bertumbuh terus di dalam iman kami. Kami juga serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami komunitas-komunitas sorgawi di tengah-tengah dunia yang fana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Orang tua kami Tuhan berkati, kakek nenek kami Tuhan berkati, cucu-cucu kami biarlah Tuhan rahmati, menantu kami Tuhan berkati, mertua kami pun Tuhan berkati, bahkan seluruh keluarga besar kami Tuhan rahmati. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Yang sakit, kalau ada teman-teman yang sedang sakit, kalian bisa Bapak Ibu Saudari menumpangkan tangan kalian kepada pribadi-pribadi yang sakit itu. Atau kalian bisa menyebutkan nama mereka. Yuk kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman yang sedang mengalami sakit pada kesempatan malam hari ini. Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan menyembuhkan setiap pribadi, lepas pribadi yang sakit. Sembuhkanlah organ-organ terdalam di dalam setiap hidup mereka yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkanlah. In the name of Jesus, biarlah bilur-bilur darah Yesus memulihkan mereka. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan sampai organ-organ terdalam boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesembuhan itu terjadi. Terimalah dengan iman. Terimalah di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan sore hari ini. Mari mengangkat dua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dialah sumber segala berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, langit yang baru dan bumi yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan malam hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, buat kalian semua yang sudah mendukung channel Pastor Deso ini juga dengan gift yang saudara terbangkan baik di TikTok maupun di YouTube. Thank you. Kalau di YouTube namanya Super Chat sama Super Thanks. Thank you ya buat kalian yang sudah menerbangkan gift buat pelayanan Pastor Deso yang mendukung selalu. Saudara, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Saudara yang terkasih, ingatlah baik-baik bahwa pelayanan live stream Pastor Deso itu Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian malamnya doakan nanti mulai jam 6:30
setengah 7 malam, 18.30. Saya berusaha untuk setiap hari, setiap malam, Senin sampai Jumat mungkin atau sampai Sabtu. Saudara yang kasih Tuhan, mudah-mudahan bisa ya. Kecuali hari Jumat saya tidak bisa. Mudah-mudahan nanti setengah 7 malam saya bisa untuk live setiap harinya malam hari. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa berkunjung kembali di channel Pastor Deso ya setengah 7 malam. Terus kemudian malam-malam sekali sekitar jam 9 malaman. Nanti istri saya Bu Gembala di channel yang kedua di Upper Room Glory jam 9 malam. Jadi di sana untuk orang-orang yang mau berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, didoakan dan lain sebagainya. Bersama Ibu Gembala, Senin sampai Kamis kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itulah pelayanan live stream Pastor Deso. Saudara nanti bisa lihat schedule-nya, nanti saya tampilkan di feed TikTok saya ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Ya atau di video short YouTube ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah pelayanan Pastor Deso. Jadi juga ada pelayanan konseling. Nah Pastor Deso Ministry hadir sebagai sahabat perjalanan iman kalian semua. Jadi buat kalian yang membutuhkan bimbingan doa, bimbingan konseling, kami membuka layanan melalui WA 0851 7529 2029. Saudara bisa langsung kontak ke sana, sebutkan nama saudara, lalu sebutkan pergumulan-pergumulan doa saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan lupa nama dan kota saudara. 0851 7529 2029. Saudara bisa juga video call. Ya nanti kita atur jadwal supaya bisa video call ya. Saudara bisa hubungi sekretariat atau saudara membutuhkan dukungan pelayanan untuk berkhotbah. Saudara juga bisa ya Pastor, kami rindu untuk Pastor khotbah di tempat kami. Nah saudara juga bisa ya untuk call di nomor tersebut. Saudara yang terkasih juga di Pastor Deso ada pelayanan. Atau kalau Bapak Ibu Saudari terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, kita juga dapat memberikan persembahan. Ya persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian terbaik kita semua. Saudara jadilah saluran berkat sehingga di dalam setiap kehidupan kita semua lewat channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama persembahan syukur hari ini itu sebagai bentuk ungkapan kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara dan saya belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, jangan terjebak sama perdebatan-perdebatan yang ada. Saya sudah menyampaikan ya kebenaran hal ini. Ya saudara bisa tonton kembali YouTube Pastor Deso sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga persembahan kita adalah persembahan misi khusus untuk mendukung pembangunan gereja, pembangunan gedung gereja. Kami merindukan sekitar 200 sampai 300 orang untuk bersama-sama dapat beribadah. Jadi kami merindukan biarlah bisa dibeli sebuah lahan untuk bisa menampung gereja tersebut. Atau 2 sampai 3 ruko Bapak Ibu Saudari, doakan supaya Tuhan membuka jalan lewat persembahan misi ini dan juga untuk pembukaan TK. Jadi ya Bapak Ibu Saudari persembahan misi untuk pembangunan gereja dan juga untuk pembukaan sekolah TK. Ya Bapak Ibu Saudari lewat channel Pastor Deso. Jadi ada 3 jenis persembahan. Dan hendaklah setiap kita semua masing-masing kalau saudara memberikan persembahan, berikanlah menurut kerelaan hati saudara. Jangan dengan sedih hati, jangan terpaksa. Ya Bapak Ibu Saudari, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi lewat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 saudara diingatkan ketika kita memberi harus ada kerelaan. Ketika kita memberi berilah dengan sukacita. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu memberi saudara bisa masuk ke bio profil saya. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan itu ada di profil Pastor Deso. Nanti ada BCA atas nama istri saya. Nomornya 7650478856. Ya Bapak Ibu Saudari itu BCA-nya. Juga ada sosial bus bagi saudara yang tinggal di luar negeri, saudara rindu untuk mendukung channel Pastor Deso, saudara tidak punya bank-bank di Indonesia, saudara bisa menggunakan sosial bus. Itu juga ada di bio profil saya atau profil Pastor Deso di TikTok. Semua lengkap, di deskripsi video YouTube saya juga lengkap. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Amin. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu kembali besok pagi Bapak Ibu Saudari di jam 7:30 pagi dengan Pastor Deso. Salam dari saya, semangat selalu dalam setiap kehidupan kalian semua. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota kalian semua ya. Yang di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Taipei tadi. Kalau ada teman dari Australia juga, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua ya. Dari manapun negara kalian mengikuti channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye, God bless you. Selamat malam. Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita semua.